Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di YouTube channel Hula Hulu. Kemarin kita sudah membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai corak hidup masyarakat praaksara. Sebelum kita melangkah ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini di bawah ini ya. Jangan sampai lupa, agar kalian jauh lebih mudah dalam mempelajari sejarah Indonesia. Oke, langsung aja kita ke pembahasan mengenai corak hidup masyarakat praaksara. Yang pertama, mengenai pola tempat tinggal. Dalam pola tempat tinggal masyarakat praaksara itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah nomaden. Nomaden adalah pola hidup di mana manusia purba pada saat itu hidup berpindah-pindah atau menjelajah. Mereka hidup dalam komunitas-komunitas kecil dengan mobilitas tinggi di suatu tempat. Mata pencahariannya adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam atau biasanya disebut sebagai food gathering. Ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena masyarakat pada zaman praaksara dulu itu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Jadi mereka berpindah-pindah untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu sangat bergantung kepada alam. Jadi apapun makanannya, masyarakat pada zaman praaksara itu sangat-sangat bergantung kepada alam. Yang ketiga yaitu belum mengolah bahan makanan. Jadi mereka itu makan langsung dari alam dan tidak bisa mengolahnya. Yang keempat yaitu hidup dari hasil mengumpulkan bahan makanan dan berburu. Yang kelima yaitu belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Jadi seperti yang tadi ya, mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Next, yang kedua yaitu semi-nomaden. Nah, pada pola kehidupan ini masih berpindah-pindah. Namun, pada masyarakat pada zaman dulu sudah mulai menetap sementara. Karena dalam pola kehidupan semi-nomaden ini, hidup mengenal cara-cara mengolah bahan makanan. Jadi mereka itu sudah mengenal bagaimana cara-cara mengolah bahan makanan dengan baik agar dapat bertahan hidup. Ciri-ciri dari semi-nomaden ini, yang pertama adalah mereka masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, masih bergantung pada alam. Dan yang ketiga, mulai mengenal cara mengolah bahan makanan dengan baik. Ini bedanya. Yang keempat, memiliki tempat tinggal sementara. Hanya sementara ya, tapi masih berpindah-pindah. Yang kelima, peralatan hidup sudah lebih baik. Dan yang keenam, peralatan terbuat dari tulang sehingga lebih tajam. Yang ketiga nih, sedenter. Sedenter atau bisa disebut sebagai pola hidup menetap, yaitu pola kehidupan di mana manusia sudah terorganisir dan berkelompok serta menetap di suatu tempat. Nah, pada pola kehidupan ini, mata pencahariannya adalah bercocok tanam serta sudah mulai mengenal norma dan adat yang bersumber pada kebiasaan-kebiasaan. Ini pada pola hidup menetap ini sudah mulai berkembang dan mulai mengenal norma serta adat ya. Ciri-cirinya apa? Yang pertama yaitu mereka sudah memiliki tempat tinggal dan menetap, tidak berpindah-pindah lagi. Yang kedua, sudah mulai bercocok tanam. Mereka sudah mulai membiasakan kehidupannya untuk bercocok tanam. Yang ketiga, memiliki kebiasaan dan adat sendiri. Jadi mereka sudah mulai menentukan adat mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan yang terakhir yaitu mulai mengenal sistem kepercayaan. Jadi mereka sudah mulai mengenal adanya sistem kepercayaan yang mereka anut. Oke, next ke pembahasan berikutnya yaitu masa berburu, meramu, dan bercocok tanam atau bisa disebut sebagai food gathering. Nah, di dalam masa berburu, meramu, dan bercocok tanam ini ada beberapa budaya ya. Yang pertama adalah budaya Paleolitik atau berburu dan mengumpulkan makanan.
Pada budaya ini, berburu menjadi sarana utama untuk bertahan hidup. Kehidupan manusia pada masa ini bersifat nomaden atau berpindah-pindah mengikuti gerak binatang buruan serta sumber air. Jadi pada masa ini mereka sangat menggantungkan kehidupannya dengan cara berburu binatang. Alat-alat yang biasanya mereka gunakan, yang pertama bisa dilihat di gambar ya, itu ada kapak primbas, mata tombak, alat serpi, dan kapak genggam. Sudah mengerti sampai sini? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu budaya Mesolitik. Corak kehidupan pada masa ini tetap sama ya, seperti masa sebelumnya, yaitu berburu dan mengumpulkan makanan. Namun ada bedanya nih, mereka mulai membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Jadi mulai berkembang, yang awalnya dari batu, yang hanya dari batu, mereka sudah mulai membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Pada masa ini mereka juga mengenal adanya pembagian kerja. Yang laki-laki berburu, sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan kecil, serta memasak dan membimbing anak. Jadi pada masa ini mereka benar-benar saling bekerja sama untuk bertahan hidup. Biasanya alat-alat yang digunakan itu seperti di gambar ya, ada kapak Sumatera, alat dari tulang, serta kapak pendek. Ini merupakan alat yang sering digunakan oleh budaya Mesolitik. Next ke pembahasan berikutnya, yaitu budaya Neolitik. Nah, pada masa ini kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan sudah mulai ditinggalkan. Pada budaya ini atau kehidupan ini sudah lebih modern ya daripada kebudayaan yang sebelumnya. Masyarakat sudah memelihara hewan-hewan tertentu atau bisa disebut sebagai pastoralisme. Dan sebagian juga masyarakat tinggal di pantai memproduksi garam dan mencari ikan. Bisa dilihat di gambar di sampingnya, itu merupakan cara hidup meramu dan berburu berubah menjadi bercocok tanam di ladang dan di sawah. Bisa dilihat di gambar di atas ya, itu menanam padi. Nah itu bercocok tanam di ladang dan di sawah. Yang pertama, cara tempat tinggal menetap. Jadi mereka sudah mulai menetap, kepercayaan mulai berkembang. Kepercayaannya sudah mulai berkembang. Misalnya pada zaman ini kepercayaan animisme dan dinamisme. Nanti kita akan jelaskan apa itu animisme dan dinamisme. Alat-alat yang sering digunakan pada budaya Neolitik yaitu kapak lonjong, tembikar atau gerabah, kapak persegi, dan perhiasan. Nah, tembikar ini merupakan mata pencahariannya. Yang selanjutnya yaitu masa perundagian atau biasanya disebut sebagai budaya megalitik dan budaya logam. Nah, pada zaman ini sudah sangat-sangat modern dari zaman-zaman sebelumnya. Perundagian berasal dari kata undagi, yaitu terampil. Nah, pada masa ini manusia membuat alat-alat dari logam, rumah kayu, gerabah, dan perhiasan. Namun, kemampuan membuat alat-alat tersebut tidak menggantikan mata pencahariannya, yaitu bercocok tanam. Jadi pada masa perundagian ini mereka masih melakukan bercocok tanam, namun berkembang yaitu membuat alat-alat dari logam yang dipakai untuk tujuan ritual keagamaan. Mereka mempercayai adanya animisme dan dinamisme. Bisa dilihat kalau animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural. Bisa dilihat di gambar, itu merupakan alat-alat yang digunakan pada masa perundagian. Jangan ngeblank dulu ya, karena pembahasan kita masih panjang banget. Oke, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada pembahasan mengenai corak hidup masyarakat praaksara. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa. Jika kalian masih belum mengerti dan paham mengenai pembahasan materi kita pada hari ini, jangan lupa pertanyaan kalian tulis di kolom komentar. Oke? Saya nantikan pertanyaan-pertanyaan menarik dari kalian dan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, silakan ditanggapin. Oke? Sampai jumpa. Wassalamualaikum.